Juga kami sedang membangun rumah sehat Bapak Ibu. InsyaAllah nanti bisa diperuntukkan untuk warga Kota Batam dan seluruh warga Indonesia Bapak Ibu. Dan juga di sini kami ada membawa produk-produk ruqyah Bapak Ibu. Mungkin ada di sebelah sana Bapak Ibu. Itu kami bukan jualan Bapak Ibu, hasil daripada itu untuk pembangunan pondok. Jadi secara logika Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membeli produk tersebut sama dengan berinfak Bapak Ibu, karena hasilnya untuk pembangunan pondok pesantren Majelis Nurul Yakin Bapak Ibu. Nah di sini mungkin ada informasi ataupun pengumuman dari DKM Masjid bahwa kami adalah peruqyah Bapak Ibu ya. Mungkin sebahagian jamaah ataupun bapak-bapak ibu-ibu sekalian sudah mengetahui, mungkin sudah di-share undangannya gitu ya. Adapun yang mungkin belum Allah izinkan untuk hadir, kami senantiasa mendoakan semoga Allah mudahkan segala urusan. Jadi begini Bapak Ibu, sebelum kami menyampaikan materi yang akan kami sampaikan adalah salat dan Al-Quran adalah obat segala macam penyakit Bapak Ibu. Nah nanti kita akan membahas kenapa sih kita baru sedikit sakit udah ke rumah sakit gitu. Kenapa enggak ikhtiar dulu? Kenapa enggak munajat dulu kepada Allah? Nah itu nanti kita akan membahasnya. Namun Bapak Ibu, sebelumnya kami akan menyampaikan sesuatu. Majelis ilmu Bapak Ibu adalah Raudhatam min Riyadhil Jannah, taman daripada taman surga. Jadi ketika kita duduk-duduk di majelis ilmu Bapak Ibu yang seperti ini, itu sama saja kita sedang duduk di taman-taman surga Bapak Ibu. Tentunya orang beriman meyakini akan hal itu. Dan tidak hanya di situ Bapak Ibu, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa keluar daripada rumahnya untuk menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Bapak Ibu. Lalu kemudian disampaikan, la an yaghduwa fata'allama baban minal ilmi khairum minna ayusalli alfa raka'atin. Sesungguhnya barang siapa yang duduk dia mau mendengar ilmu seperti yang kita lakukan pada subuhan ini Bapak Ibu, mendengar satu bab ilmu, apa kata Rasulullah? Niscaya itu lebih baik baginya daripada mengerjakan solat sunnah 1000 rakaat Bapak Ibu. Jadi duduk-duduk begini ini pahalanya lebih baik daripada mengerjakan solat sunnah 1000 rakaat. Mungkin kita belum ada ya bapak-bapak ibu-ibu ya yang mampu mengerjakan solat sunnah 1000 rakaat. Benar ya Bapak Ibu ya? Tapi dengan duduk di majelis, pahalanya Bapak Ibu lebih baik daripada mengerjakan solat sunnah 1000 rakaat. Tak hanya di situ Bapak Ibu, wahitan al-bahri tastaghfiru laka idza sahaita. Dan seluruh ikan yang ada di lautan berzikir untuk kita dan memohon ampunan untuk kita Bapak Ibu. Cobalah bayangin Bapak Ibu, ketika contoh misalkan setelah solat subuh, ketika ada kajian agama, kita pulang Bapak Ibu, maka kita tidak diberikan oleh Allah pahala lebih baik daripada mengerjakan solat sunnah 1000 rakaat. Dan bahkan ketika kita duduk begini Bapak Ibu, itu seluruh ikan-ikan yang ada di laut Bapak Ibu. Gak usahlah kita bilang seluruh ikan yang ada di laut, di Kota Batam aja Bapak Ibu. Coba kita hitung ikan teri ada berapa Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa gak hitung ikan teri yang ada di laut Batam ada berapa? Tidak bisa ya kan? Ikan toka, ikan kembung, macam-macam lah ya kan? Itu seluruh ikan tuh berzikir memohon ampun kepada kita. Ya Allah ampunilah mereka, ya Allah ampunilah mereka. Begitu. Tetapi Bapak Ibu kalau kita tidak mengetahui hal ini, pulang aja lah. Padahal duduk-duduk doang dapat pahala lebih baik daripada mengerjakan solat sunnah 1000 rakaat. Ikan-ikan yang ada di laut mendoakan kita. Dan ini kalam Rasulullah Bapak Ibu. Bukan saya yang menyampaikan, tapi saya membaca hadis Rasulullah Bapak Ibu. Makanya pesan saya Bapak Ibu, ketika ada kajian-kajian agama, sisihkan waktu, duduk aja bentar, dengerin, dapat pahala Bapak Ibu.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak hanya di situ. Kadang-kadang nih manusia harus dilogikakan Bapak Ibu. Kayak gini nih ceritanya. Kalau kita sholat sunnah qabliyah subuh, itu pahalanya lebih baik daripada mengerjakan lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya kan? Tetapi kan kita kadang-kadang nggak mau ngerjain itu. Kenapa? Karena nggak logika. Coba gini Bapak Ibu, kita sholat ya, Assalamualaikum. Setelah Assalamualaikum tuh langsung ada uang 10 juta. Saya kira semua mau sholat Bapak Ibu, ya kan Bapak Ibu ya. Tapi kenapa kita nggak mau seperti itu? Mungkin kerusakan pada iman kita Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu kalau kita meninggal 10 juta nggak dibawa, mobil nggak dibawa, semua nggak dibawa. Yang dibawa apa? Amal saleh Bapak Ibu. Nah di sini Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kami tidak mencari kehidupan dalam agama, tapi menghidupkan agama. Jadi saya punya usaha begini nih. Ketika contoh misalkan orang-orang awam misalnya, ketika tidak mau duduk untuk belajar ilmu agama, mungkin janjinya pahala. Nah di sini Bapak Ibu saya siapkan hadiah Bapak Ibu. Nah insyaallah nanti ada pertanyaan, ketika Bapak Ibu bisa jawab, saya kasih hadiah Bapak Ibu. Nah insyaallah setiap kajian saya seperti itu, karena kami dipesankan oleh guru, jangan mencari kehidupan dalam agama, tapi hidupkanlah agama. Nah, dalam hal ini kami udah izin juga sama Ustaz Mastur dan Bapak Subud, Bapak Lili dan pengurus ataupun DKM ya Bapak Ibu ya. Nanti ada sesi tanya jawab. Nah kalau Bapak Ibu mau nanya, tanya aja. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan misalnya, tanya aja. Nah yang saya bahas di sini tentang ruqyah Bapak Ibu. Rata-rata kita Bapak Ibu, ketika ruqyah itu identik dengan hantu ya Bapak Ibu ya. Jadi gini nih ceritanya. Orang di ruqyah itu untuk ngeluari hantu, itu nggak ada Bapak Ibu. Perlu Bapak Ibu tahu, hantu itu nggak ada. Yang ada syaitan Bapak Ibu. Jadi hantu itu tidak ada. Cobalah Bapak Ibu pikir. Kita nih orang Indonesia rata-rata itu takut sama hantu. Padahal hantu di Indonesia rata-rata cacat Bapak Ibu. Contoh suster ngesot kan cacat. Pocong, apalagi kuntilanak. Kuntilanak itu kan kalau dipikir-pikir kakak-kakak yang nyangkut di pohon tapi nggak bisa turun gitu. Tapi kita takut Bapak Ibu. Contoh misalnya di sini dibilang, gak usah lewat dekat pohon besar itu, ada kuntilanak. Kita nggak berani lewat. Kenapa? Karena kita takut. Padahal nggak ada Bapak Ibu. Itu sebenarnya sesuatu yang kita ciptakan di pikiran kita. Ada juga yang lain gini. Contoh misalkan kita ini dulu awalnya punya usaha lancar nih usaha kita Bapak Ibu. Namun tiba-tiba usaha kita nggak lancar. Lah pikiran kita ini pasti diguna-guna sama orang lain. Benar ya? Itu suuzon Bapak Ibu. Setiap rezeki Allah yang ngatur. Ketika Allah takar hari ini rezeki kita sekian, tetap sekian dapat Bapak Ibu. Kalau Allah nggak takar sekian, nggak akan dapat. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak memahami ilmu agama, yang ada kedengkian. Contoh misalnya gini, saya lah contoh jual sate. Jual sate ini saya lancar jual sate kan itu. Tiba-tiba setahun kemudian ada pula di sebelah saya jual sate juga. 3 bulan dia jualan sate di samping saya, padahal saya udah 1 tahun 3 bulan sate saya nggak lancar. Nah sate kawan ini lancar. Nah dalam pikiran saya ini pasti saya diguna-guna sama dia. Itu nggak ada Bapak Ibu. Contoh lain sakit Bapak Ibu. Contoh misalkan ini, kita ini sakit lambung. Bukan maksud apa-apa Bapak Ibu, saya udah banyak ribuan orang saya obatin orang sakit lambung. Itu sakit rata-rata sebenarnya karena panik Bapak Ibu. Coba misalkan kalau sakit lambung, tenang dulu, jangan panik. Kenapa kita panik? Karena kita takut mati Bapak Ibu. Contoh misalkan udah mulai sakit nih, aduh ini kayak mana nih ya, aduh ini kayak mana nih ya, aduh ini kayak mana nih ya, ya kan gitu. Kenapa takut mati? Mati tak perlu ditakuti Bapak Ibu. Mati itu bakal datang. Kalau udah waktunya dia datang. Kalau belum waktunya dia nggak akan datang.
Contoh misalkan tiba-tiba saya ni kayak ada sakit jantung ni kayak mana? Boleh berobat Bapak Ibu, tapi enggak usah terlalu khawatir. Kenapa sebab kita sakit? Dosa Bapak Ibu. Seandainya dosa itu Allah wujudkan seperti kutil Bapak Ibu, maka orang-orang sibuk akan berusaha bertobat untuk menghapus dosanya. Tapi cobalah tengok kita Bapak Ibu. Kita sibuk ngurus orang lain Bapak Ibu. Contoh misalkan kayak gini ya. Contoh misalkan ada tetangga kita hari ini enggak sholat subuh. Kita sholat subuh. Ya kan gitu ya. Muncullah dalam pikiran kita, enggak sholat subuh. Padahal dia enggak sholat subuh, urusan dia sama Allah. Urusan kita umat Rasulullah, doakan dia. Setiap manusia Bapak Ibu itu pasti melakukan kesalahan dan dosa. Konsepnya Bapak Ibu, ketika kita melihat orang lain melakukan kesalahan, maka kita harus memandangnya dengan sifat aziz Bapak Ibu, bijak. Ketika orang lain melakukan salah nih, itu kita harus memandang yang pertama, kenapa dia melakukan salah? Mungkin karena dia enggak tahu. Yang kedua, mungkin kalau dia tahu, bisa jadi dia lupa. Tapi cobalah kita asik nak ngukur orang lain. 99% penyakit Bapak Ibu disebabkan oleh fikiran sama hati kita. Gini nih Bapak Ibu, ini kita duduk bareng ya. Duduk bareng. Tapi hati kita kadang-kadang macam-macam. Contoh misalnya ya Bapak Ibu ya. Apa nih maksud Ustaz nih? Saya enggak dengar Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, Allah As-Sami', Allah Maha mendengar. Allah Al-Basir, Allah Maha melihat. Allah Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Mungkin setingkat kita yang ada di sini, kita bisa menyembunyikan di dalam hati, tapi Allah enggak bisa Bapak Ibu. Disitulah muncul penyakit-penyakit Bapak Ibu. Sebenarnya kalau batin sehat, maka insya Allah jasad akan ikut sehat. Maka kalau contoh Bapak Ibu kok sering sakit pegel-pegel, kayak ada nusuk-nusuk di jantung, di lambung, perbaiki hati. Hati Bapak Ibu perbaiki. Ketika Bapak Ibu perbaiki, contoh misalnya, kadang-kadang ada orang nyinggung kita sakit hati nih, kesel nih, ya kan gitu. Kenapa? Karena dia nyinggung kita mungkin, karena mungkin dia marahi kita, kan gitu ya. Kesel. Nah, kesel itu Bapak Ibu, itu merupakan penyakit yang kita simpan di dalam batin ataupun qalbu kita. Ketika kita simpan, semakin lama sakit itu akan melebar Bapak Ibu. Di dalam tasawuf dibilang, ketika ada orang melempar api ke rumah kita, maka apa yang kita lakukan? Kejar orangnya ataupun matikan apinya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa dengerin saya Bapak Ibu ya. Nih coba nih, misalkan ada orang lempar api nih ke rumah kita, lemparlah api, kan gitu ya. Itu yang kita lakukan, ngejar orang yang lempar api tadi ataupun matikan api yang terlempar ke rumah kita Pak. Apa itu Pak? Matikan apinya. Kalau kita kejar orangnya, kita kejar nih orangnya, pas kita pulang rumah kita udah terbakar. Kalau kita matikan apinya, maka apinya tidak melebar. Sama kalau contoh misalkan ada orang nyakiti kita, mungkin dia enggak sengaja, kita simpan dalam hati. Semakin lama semakin besar Bapak Ibu, semakin lama semakin besar. Akhirnya apa? Akhirnya Bapak Ibu, hati kita semakin berpenyakit. Kita habis itu salat nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ya. Cobalah Bapak Ibu gini nih. Coba tes saya berdiri ya Bapak Ibu ya. Kayak gini nih Bapak Ibu. Contoh misalkan kita diundang sama Bapak Wali Kota. Kita umpamakanlah pula ada pula mohon maaf tai ayam di muka kita. Habis itu baju kita ini bekas kotoran. Kita kan malu ya. Mau jumpa Wali Kota. Kenapa? Karena bau. Tapi kalau kita jumpa Allah enggak malu. Dalam hati kita kesel, dalam hati kita dendam, kesel sama teman, kesel sama tetangga, kesel sama saudara gitu ya. Tapi kita menghadap Allah tuh, Allahu Akbar. Bareng-bareng nih di saf nih. Satu kampung tinggal, satu saf, dua saf,
Tapi yang di sini Bapak Ibu kesel sama yang di sana, yang di sini kesel sama imam Bapak Ibu. Akhirnya apa? Semakin sakit pula kita. Memang orang teman-teman kita tuh tak tahu, tapi Allah tak tahu. Makanya kadang-kadang ada orang mohon maaf Bapak Ibu. Ada pernah orang saya obati, dia tuh cuci darah aja terus kerjanya. Cuci darah tuh udah berapa juta gitu ya. Akhirnya saya saranin, mohon maaf Pak, Bapak pernah nggak kesel sama orang? Pernah, saya dendam katanya. Kenapa? Dia nyakiti keluarga saya. Mau nggak Pak, akhir Bapak supaya nggak cuci darah lagi? Maulah katanya. Saya tanya gitu, Bapak sekali cuci darah berapa? Puluhan juta lah kurang lebih begitu ya. Akhirnya dia mau ngikuti saran saya. Coba Bapak berusaha ikhlas, maafin. Sampai sekarang nggak cuci darah lagi Bapak Ibu. Ada juga orang sakit lambung. Sakit lambung hari-hari kan itu ya. Apa itu penyebabnya? Sakit lambung, sakit mah. Itu mesti kita periksa makanan yang kita makan. Kadang-kadang kita sudah makan makanan yang halal. Contoh kita kerja, kita dapat rezeki halal ya kan Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang ada hak orang lain yang belum kita keluarkan. Zakat penghasilan belum kita keluarkan. Sedekah kita pelit. Coba lah bayangin Bapak Ibu. Pelit nggak kita gini nih? Kita punya uang di ATM ini kurang lebih 30 juta nih. Tapi sedekah 10.000 Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu pikir, 30 juta di ATM ketika kita meninggal, tinggal di ATM. Yang 10.000 yang kita kasih, itulah yang dibawa mati Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ini terlalu cinta kepada harta. Kita pertahankan harta. Kita nggak mau berbagi kepada saudara-saudara kita yang lapar, yang susah, segala macam kan gitu, karena berlebihan. Pas kita meninggal, semua tinggal Bapak Ibu. Cobalah dengar syair ini Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu merenung aja. Harta Bapak Ibu itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yang dimakan jadi kotoran Bapak Ibu. Yang kedua yang disimpan namanya warisan. Itu jadi rebutan anak cucu kita. Yang disedekahkanlah itulah jadi amalan. Ya kan gitu. Disampaikan sama guru saya Bapak Ibu, hidup manusia ini diumpamakan orang tua, orang ini udah tua kali, diumpamakan punya istri 4. Namun kemudian Bapak Ibu, orang tua ini sadar bahwa kematian ini sudah dekat, sudah datang padanya. Ditanyalah pula sama orang tua ini tadi, sama istrinya yang keempat. Wahai istriku yang keempat, maukah engkau menemani kematianku? Dijawab sama dia, tidak. Kecewalah pula bapak tua Bapak Ibu. Kemudian bapak tua bertanya kepada istrinya yang ketiga, wahai istriku yang ketiga, maukah engkau menemani kematianku? Mau katanya, tapi sampai di rumah saja. Kecewa lagi nih bapak tua, nanya sama istri yang kedua, wahai istri yang kedua, maukah engkau menemani kematianku? Mau, tapi sampai kuburan aja. Kecewalah pula bapak tua. Lalu kemudian bapak tua bertanya kepada istrinya yang pertama. Sebelum bapak tua menyelesaikan pertanyaannya, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, maukah engkau menemani kematianku? Maka istri yang pertama menjawab, akulah yang mau menemani kematianmu. Tahukah Bapak Ibu apa maksud daripada cerita tadi? Istri yang keempat. Orang tua tadi itu umpama kita. Ketika kita tanya kepada istri yang keempat, maukah engkau menemani kematianku? Tidak. Apa itu? Jabatan kita Bapak Ibu. Cobalah tanya sama jabatan kita, mau enggak dia menemani kita? Enggak. Istri yang ketiga apa? Nemani sampai di rumah aja. Mobil kita, motor kita, baju kita ini dicopot Bapak Ibu. Sampai rumah aja. Istri yang kedua apa? Saudara-saudara kita. Nah ini saudara-saudara kita ini sampai kuburan aja, nggak ada yang mau masuk sama kita ke dalam, benar? Ngantar-ngantar aja, ya kan itu? Istri yang pertama maksudnya apa? Itulah amalan kita. Salat kita, sedekah kita. Bapak Ibu boleh cross check Al-Quran. Setiap ada kata-kata salat, pasti sandingannya tuh sedekah Bapak Ibu. Salat, sedekah, salat, sedekah, salat, sedekah. Orang beriman tuh salat, sedekah, salat, sedekah, salat, sedekah. Maka usahakan Bapak Ibu setiap hari sedekah dan jangan pernah lupa salat Bapak Ibu. Insya Allah sehat kita. Kalau batin dah sehat, tubuh ikut sehat Bapak Ibu. Kalau contoh misalkan pun sakit zahir, enggak terlalu parah.
Bukan saya menyalahkan ya Bapak Ibu. Contoh misalkan kita sikit-sikit ini sakit lambung, sakit jantung, tapi sholat terus nih. Ada apa gitu? Sedangkan kata Rasulullah, sholat itu merupakan gerakan-gerakannya untuk kesehatan. Tapi sakit jantung, sakit kepala segala macam ya kan? Itu kenapa? Karena ada penyakit di dalam kalbu kita. Coba dengar syair nih Bapak Ibu. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada salat di dunia, itulah dia teman setia. Jikalau ada sedekah di dunia, itu menjadi penerang kubur kita. Jikalau ada amal saleh di dunia, itulah dia pembela kita. Jangan mentang-mentang punya jabatan ustadz sok-sokan, jangan mentang-mentang RW sok-sokan, jangan mentang-mentang wali kota sok-sokan, janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Janganlah lalai dengan dunia sehingga lupa akan perintah. Janganlah lalai dengan dunia sehingga lupa untuk ibadah. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Kita nggak ada yang tahu Bapak Ibu, tah saya, tah bapak, tah ibu. Hari ini kaki masih bisa melangkah, usahakan terus sholat ke masjid. Langkahkanlah kaki kita ke masjid, datanglah kita ke masjid sebelum kita didatangkan ke masjid. Sholatlah kita di masjid sebelum kita disolatkan di masjid. Contoh misalnya kita punya harta lebih, sedekah, ya kan gitu. Yang kita simpan tuh jadi rebutan Bapak Ibu. Saya pernah tengok suatu tempat Bapak ya, ini orang punya harta banyak, tapi sekarang beliau sudah meninggal ya, anak cucunya berebut Bapak Ibu, ya kan. Ada orang punya harta tapi dia makan terus, yang dimakan semua jadi kotoran. Yang kita bagilah, itulah jadi amalan kita. Maka Bapak Ibu, orang Jawa bilang jangan jarkoni, ya kan, jangan pandai ngomong tapi nggak bisa ngelakoni, kan itu. Ada juga orang Melayu bilang jangan pandai bercakap tapi tak ada berbuat. Nah tadi kan Bapak Ibu saya bilang sholat, sedekah, berbagi kan Bapak Ibu ya. Nah saya udah siapin Bapak Ibu rezeki Bapak Ibu di sini. Mungkin siapa yang mau jawab pertanyaan saya, ini ada 3 paket Bapak Ibu ya. Inilah yang saya bawa mati Bapak Ibu. Yang saya tinggal punya semua ini, tinggal semua. Mungkin ada yang mau jawab pertanyaan saya Bapak Ibu, ibu-ibu mungkin, bapak-bapak. Tunjuk aja tangan, pasti bisa jawab, enggak bisa saya bantu. Ada yang mau jawab pertanyaan saya Pak? Macam enggak seru bapak-bapak sini ya, ibu-ibu aja lah.
Ibu-ibu ada yang mau jawab pertanyaan saya, Bu? Ada? Izin ya, Mbak. Mungkin izin pakai mic ni ya. Izin, Pak ya? Iya, iya. Ya. Okey. Saya mau nanya sama Ibu, nama Ibu siapa? Izin Bu pakai mic, Bu. Ya. Waalaikumsalam. Nama Ibu. Okey, Bu boleh jawab pertanyaan saya enggak? Suku yang ada di seluruh Indonesia suku apa, Bu? Suku tu ada di seluruh Indonesia tu suku. Ada juga dia di antara pulau Indonesia, enggak ada suku Melayu. Kurang tepat, Bu. Bu mau saya bantu enggak? Boleh. Ibu nanya sama saya biar saya yang jawab. Ibu tanya, Ustaz, suku apa yang ada di seluruh Indonesia, coba Ibu? Security, Bu. Iya. Okey, Ibu dapat hadiah, Bu. Security, Bu. Ini, Bu ya, mudah-mudahan berkah ya, Bu ya. Nah. Terima kasih ya, Pak. Ya. Nah, gitu. Inilah, Bu, yang saya bawa mati kan, Bu. Bapak-bapak ada yang mau jawab pertanyaan saya? Bapak ada yang mau jawab pertanyaan saya, Pak? Enggak apa-apa, Pak. Bapak mau jawab pertanyaan saya, Pak? Bapak pegang mic, Pak, izin, Pak. Bapak masih ingat enggak nama saya, Pak? Siapa? Ya, betul, Pak. Betul, Bang? Ya. Okey, saya doakan Pak ya, insya-Allah mudah-mudahan ini kan Bapak konsumsi. Insya-Allah mudah-mudahan siapapun yang mengkonsumsi ini kalau ada sakit, insya-Allah semoga dikasih kesehatan. Ya kan? Seluruh keluarga Bapak mudah-mudahan berkah. Itu aja mungkin, Pak ya. Terima kasih, Pak. Okey. Satu lagi ada? Bapak mau jawab pertanyaan saya, Pak? Ya. Izin, Pak, nama Bapak siapa, Pak? Nama Muhammad Idris. Muhammad Idris. Izin boleh jawab pertanyaan saya, Pak? Insyaallah. Nama Gubernur Kepri siapa, Pak? Siapa ya? Wali Kota Batam aja lah, Wali Kota Batam. Batam Amsakar. Betul ya? Betul. Ini insya-Allah, Pak ya. Mudah-mudahan berkah, Pak ya. Dan berkah, Pak ya. Saya terima nih. Iya, Bapak terima. Pak sehat selalu, semua sehat selalu. Nah. Terus ini kan kami safari. Ini ada piagam untuk Masjid Baitul Jannah. Nah. Mungkin Pak sebut ya, boleh. Ini ada parfum untuk solat, Pak, sepatu jamaah-jamaah yang mau pakai kan. Izin dokumentasi, Pak ya. Boleh. Terima kasih Pak sebut. Ya. Nah, jadi begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum saya akhiri ada yang mau nanya mungkin? Bapak-bapak ada yang mau pertanyaan gitu atau ibu-ibu? Ada, Pak? Saya hitung mundur Bapak Ibu ya. 3 2 1, enggak ada. Okey. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Insyaallah kami sana ada produk ruqyah. Siapa tahu Bapak Ibu ada yang berminat kan? InsyaAllah hasilnya untuk pembangunan pondok Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bersedia silakan, kami enggak maksa. Kami datang sini silaturahim aja Bapak Ibu ya. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Ingat Bapak Ibu, obat segala macam penyakit adalah salat dan Al-Quran. Al-Quran tidak hanya dibaca, tapi bacaan itu diamalkan.
InsyaAllah kalau kita mengamalkan Al-Quran, maka insyaAllah kita akan dilindungi dari segala penyakit. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Mungkin setelah ini siapa tahu ada yang mau ngobrol-ngobrol, ngopi, boleh di situ ntar lagi ya Pak ya. Ibu mungkin sama, mau siapa tahu ada yang mau konsultasi, silakan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin sebelum saya akhiri, mohon aminkan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Allahumma ighfir lana ya Allah. Ya Allah, mohon ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma rahamna ya Allah. Mohon sayangilah dan cintailah kami ya Allah. Allahumma asturna ya Allah. Mohon tutupilah segala aib dan segala kekurangan kami ya Allah. Allahumma rfa'na ya Allah. Ya Allah, mohon angkatlah derajat kami ya Allah. Allahumma sihhat wal afiyah wa tamamal afiyah. Ya Allah, terkhusus untuk seluruh jamaah Masjid Baitul Jannah dan seluruh warga Kampung Tengah, mohon berikanlah mereka semua kesehatan ya Allah. Yang sakit mohon sembuhkan ya Allah. Yang sulit mohon mudahkanlah ya Allah. Allahumma barik lana fi umurana ya Allah. Mohon berkahilah umur kami ya Allah. Allahumma barik lana fi rizqina ya Allah. Mohon berkahilah rizki kami ya Allah. Ya muqallibal qulubana thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Duhai Allah, zat yang membolak-balikkan hati kami, mohon tetapkanlah hati kami dalam agamamu dan dalam ketaatan ya Allah. Allahumma khtim lana bil iman. Ya Allah, mohon akhiri hidup kami dengan iman ya Allah. Wakhtim lana bil Islam. Ya Allah, mohon akhiri hidup kami dengan Islam ya Allah. Berikanlah kami keselamatan, kedamaian dan ketenangan ketika nanti menghadapi sakaratul maut ya Allah. واختم لنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك بسوء الخاتمة. Ya Allah, mohon akhiri hidup kami dengan melakukan kebaikan dan beramal saleh. Kami berlindung padamu dari segala keburukan dan maksiat daripada akhir hidup kami ya Allah. Allahumma ja'alna muqimas salatina wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, mohon jadikanlah kami dan seluruh keturunan kami menjadi hamba-Mu yang setia mendirikan salat ya Allah. Perkenankanlah doa kami ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, mohon berkahilah kami pada bulan Sya'ban ya Allah. Mohon sampaikanlah umur kami sampai dengan bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, mohon lindungilah ya Allah seluruh warga Kampung Tengah, terkhusus jamaah Masjid Baitul Jannah, daripada bala dan musibah, dari segala mara bahaya dan dari segala yang membahayakan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin ya ilahi rabbi. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita akhiri majlis ini dengan membaca doa kafaratul majlis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir yang saya sampaikan, teruslah lakukan kebenaran dan kebaikan tanpa menghiraukan siapapun. Karena jikalau engkau dipuji, tidak membuat engkau menjadi rembulan. Jikalaupun engkau dihina, tidak membuat engkau menjadi sampah ataupun bangkai. Lakukanlah karena Allah dan untuk Allah. Biarlah orang berkata apa, karena ibadahmu bukan untuk orang, tapi untuk Allah dan karena Allah. Hidupkanlah agama, jangan mencari kehidupan dalam agama, tapi hidupkanlah agama. Itu aja mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Doa saya semoga Bapak Ibu semua bahagia selalu. Amin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin salaman kita ya Bapak ya. Taqabbalallahu minna wa minkum.